And if you don't love the brand of Paddy Pimblett, it's fun, it's exciting. He's a guy who brings it. Scousers don't get knocked out. We'll put his name to the test. Paddy Pimblett adalah nama yang sejak awal tidak pernah dianggap serius. Rambut aneh, aksen lucu, gaya bertarung flamboyan. Banyak yang mengira dia hanyalah produk promosi UFC. Tapi hari ini, namanya disebut oleh petarung top, ditonton jutaan fans, dan jadi salah satu figur paling berisik di divisi lightweight. You do nothing, you little fart. Go and sit back down. Sit back down, you little pussy. Puta. Pertanyaannya sekarang satu, bagaimana Paddy Pimblett memaksa dunia MMA untuk menghormatinya? Latar belakang dan awal karir. Paddy Pimblett tumbuh di Liverpool, kota keras dengan mental pekerja dan budaya sepak bola yang fanatik. Sejak remaja, ia sudah tertarik pada olahraga tarung. Namun saat pertama mencoba bela diri tradisional, Paddy merasa ada yang kurang. Ia tidak mencari sekedar teknik, ia mencari kekerasan, tekanan, dan realitas pertarungan sesungguhnya. Saat mengenal MMA, semuanya berubah. Paddy berkembang cepat, menunjukkan bakat mentah dan obsesi penuh pada olahraga ini. Perjuangan finansial dan keputusan berat. Seperti banyak petarung muda lainnya, Paddy tidak hidup mewah. Ia harus membagi waktu antara latihan keras dan pekerjaan untuk sekedar bertahan hidup. Uang yang minim membuat karir amatirnya singkat, dan di usia sangat muda, ia mengambil resiko besar, beralih ke profesional. Latihannya brutal. Boxing, kickboxing, grappling, wrestling, semuanya dilakukan tanpa kompromi. Namun jalan ini tidak mulus. Kekalahan dan titik balik. Meski sempat menang beruntun, Paddy akhirnya dipermalukan oleh kekalahan cepat yang membuka banyak kelemahan dalam gamenya. Alih-alih hancur, kekalahan itu justru menjadi titik balik terbesar. Paddy mulai membangun ulang dirinya, lebih teknis, lebih disiplin, lebih dewasa. Perubahan itu membuahkan hasil. Ia menjadi juara di Cage Warriors dan mulai menarik perhatian dunia. Menolak UFC dan kedewasaan. Yang mengejutkan, Paddy menolak kontrak UFC lebih dari 1 kali. Bukan karena sombong, tapi karena ia sadar satu hal penting. Ia belum siap. Keputusan ini jarang terjadi di MMA, namun justru pilihan inilah yang menempa mental dan kedewasaan Paddy. Ketika akhirnya masuk UFC, ia datang bukan sebagai anak kecil penuh celah, tapi sebagai petarung yang siap diuji. Debut UFC Paddy dan realitas pahit. Debut Paddy di UFC berjalan spektakuler. Ia menang, menghibur, dan memenuhi ekspektasi penonton. Namun di balik sorak-sorai, realitas UFC sangat keras. Bayaran rendah, tekanan tinggi, dan jelas satu pesan. UFC tidak melihatnya sebagai calon juara. Paddy sadar kalau ingin dihormati, ia harus menciptakan momentumnya sendiri. Mental health dan hubungan dengan fans. Salah satu momen paling berpengaruh datang bukan dari pertarungan, melainkan dari sebuah pidato emosional. Paddy berbicara soal kesehatan mental, tentang kehilangan, dan tentang pentingnya berbicara. There's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. Pidato ini membuatnya dicintai banyak fans, namun juga mengundang kritik. Sebagian tetap melihatnya sebagai badut, bukan petarung elit. Dan UFC pun melihat peluang besar. Ujian besar, melawan legenda lama. Paddy kemudian dipasangkan dengan legenda lama yang sedang berada di masa sulit karirnya. Bagi banyak orang, ini adalah perangkap sempurna. Jika Paddy kalah, tak ada yang menyalahkan. Jika menang, namanya langsung naik drastis. Dan Paddy menang. Meski tetap dikritik, kekalahan ini menempatkannya di level yang tak bisa lagi diabaikan. Status baru dan masa depan. Hari ini, Paddy Pimblett bukan lagi sekedar hiburan. Ia adalah aset besar UFC, nama yang laku, dan petarung yang semakin matang. Dari ejekan, keraguan, dan cemoohan, Paddy berdiri di panggung utama lightweight. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah dia serius? Melainkan,
sejauh mana Paddy Pimblett bisa melangkah. Obviously, you train to fight the best, so I'm training at the minute to fight Islam Makhachev, but he mightn't even be the champion by the time I get there, so we're just going to have to see what happens. You've got to let it all play out, haven't you? And whoever's in front of me, that's who I fight. Whoever the UFC send me a contract with their name on, that's who I fight, and that'll be whoever I fight next.